Bapak Ibu Hadiyoso yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara ibadah tutup bulan yang pada saat ini diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober tahun 2020. Meskipun kita sudah lama tidak berjumpa, namun pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam acara ibadah tutup bulan secara virtual. Kami percaya Bapak Ibu Hadiyoso dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami juga percaya Bapak Ibu Hadiyoso dalam keadaan sehat. Untuk mengawali ibadah tutup bulan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bernyanyi dari PKJ 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu Hadiyoso yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sekarang masuk di dalam doa pembukaan, sekaligus nanti kita akan berdoa untuk firman yang pada saat ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Bambang Setio Baskoro. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini hamba-hambamu yang terkasih dalam nama Tuhanmu, Yesus Kristus, kami para Hadiyoso mengadakan ibadah tutup bulan. Kiranya Bapa Engkau menyertai kami para Hadiyoso. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan kepada kami semuanya, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami pada saat ini berdoa untuk Bapak Bambang yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah ya Tuhan, sehingga apa yang nanti disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga untuk Mas Soni sebagai organis, Tuhan berikan kemampuan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita. Untuk Ibu Wuryaning Hastuti sebagai pemandu pujian, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, Engkau memberikan suara-suara yang baik, sehingga dapat memuji memuliakan nama-Mu dengan benar. Kepada tim multimedia Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesabaran, Engkau memberikan roh kebijaksanaan, agar tim multimedia dapat membantu kami para Hadiyoso untuk menyelenggarakan ibadah tutup bulan pada pagi hari ini. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi Bapa, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya para Hadiyoso ke dalam tangan Tuhan kasih-Mu. Kami percaya
Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu para adieswa yang terkasih, adapun bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu sekalian. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketompong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sekali lagi memuji dari PKJ 198 ayat yang pertama. Sebelum Bapak Ibu adioswa menghayati firman dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, saya mengajak kepada warga adioswa semuanya supaya mengikuti protokol kesehatan yang mana dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kita selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena hal ini pun dituntun oleh Tuhan melalui kitab suci, yaitu dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4,
Saya bacakan untuk kita semua. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4 yang demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 13 ayat 1 yang keempat. Jadi jelas bahwa kita semua harus taat kepada pemerintah, termasuk anjuran pemerintah kita harus pakai masker, kita menjaga jarak dan cuci tangan harus kita lakukan. Kalau kita taat kepada pemerintah, kita pun berarti taat kepada Allah. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan sedaya. Oleh karena itu, memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang bosan, ya. Dan pandemi COVID-19 ini dampaknya sangat besar sekali, bukan hanya bidang ekonomi saja, juga bidang pendidikan, lebih-lebih ibu-ibu yang mempunyai putra masih tingkat SD. Saya pernah dikelui oleh ibu dan bapak juga. Karena dengan anaknya tidak sekolah, itu menambah pekerjaan bagi orang tuanya. Bahkan ada orang yang pesimis bahwa anaknya akan mengulang untuk pelajarannya. Jadi banyak yang sudah jenuh di rumah, sudah jenuh karena menambah pekerjaan. Tetapi kita semua para adioswa, saya mengajak panjenengan supaya kita itu taat sesuai apa yang dituliskan di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4 yang sudah saya bacakan. Dan di sini kita semua juga sudah diberikan Roh Kudus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu karunia Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih khususnya para adioswa, jangan sampai kita semua merasa jenuh, bosan di rumah, dan bahkan jangan sampai melanggar apa yang sudah ditentukan, karena para adioswa ini rawan katanya. Pemerintah mengatakan demikian, kita patuhi itu. Sehingga kita pun juga harus kumpul-kumpul itu harus kita patuhi. Karena di dalam firman yang ada di dalam Galatia pasal 5, yaitu ayat 22, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, harusnya kita itu harus punya buah roh. Yang pertama kasih, kedua sukacita, yang ketiga itu damai sejahtera, keempat adalah kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, yang kesembilan adalah penguasaan diri. Jadi jangan sampai adioswa ini
justru memberikan contoh yang tidak benar, kurang sabaran, tidak bisa menguasai diri. Karena kita itu semua dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang percaya kepada Roh Kudus, mari kita taat dan kita selalu memberikan Roh Kudus biar berkarya di dalam kehidupan kami, kita semua, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini kita lakukan dengan baik, dengan setia melakukan firman Tuhan. Marilah kita masuk di dalam perenungan firman dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Nanti yang menjadi ayat natnya yaitu ayat 16 dan 17. Bagaimana firman Tuhan ini? Jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya para adiospo, mari kita lihat di ayat 10 dari Efesus pasal 6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Alkitab ini mengatakan begitu, memberikan nasihat kepada kita semua supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Karena kita tahu pada waktu manusia dosa itu karena ditipu oleh iblis yang berupa ular itu. Karena ular itu dikatakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 dikatakan ular tua itu sama dengan setan. Jangan sampai terulang kembali, kita itu sudah anak-anak Tuhan yang sudah dikembalikan kepada ciptaan semula sebagai teladan dan gambar Allah. Jangan sampai kita mengulangi lagi melakukan hal-hal itu, kena tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 11 dan ayat 13 diulangi lagi. Supaya kita itu menggunakan perlengkapan rohani yang datangnya dari Tuhan. Memang dengan adanya pandemi ini, terutama para adioswa, karena para adioswa itu usianya di atas 60 ke atas yang banyak, ya, warga adioswa itu 60, 70 sampai 87 yang paling sepuh itu rawan. Kadang-kadang kita itu ada rasa kekhawatiran. Marilah bagaimana firman Tuhan yang lain di kitab yang lain, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 8, bagaimana bunyinya? Sehingga kita tidak ada rasa kekhawatiran, tapi selalu bersarah dan bersandar pada Tuhan sepenuhnya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 8 ini nasihat pada kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
bahwa kita itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kita bisa mengikuti ibadah tutup bulan ini pun karena Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, khususnya para adiuswa, jangan dengan adanya pandemi kita makin males. Wah, gereja gak ono tatap muka seperti biasanya. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Ya. Di sini katakan oleh Tuhan, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelahnya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Termasuk memakai masker itu berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlena. Kita para diuswo yang sudah katanya rawan, usia rawan, ojo malah kumpul-kumpul yang tidak kurang memperhatikan anjuran pemerintah ini. Sangat besar salahnya. Karena kita sudah diuswo harusnya memberi teladan kepada jemaat yang masih muda-muda, apalagi kepada anak cucu kita. Saya bukan mengkritik, tapi ini berdasarkan firman yang bicara. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Kita sudah ada di dalam ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi apa yang ditulis di ayat 14 dan 15 ini adalah pakaian perang. Jadi ajak sampai kita sebagai orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus melalui darahnya. Makanya di sini jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi kita menghadapi lawan ini harus tegap. Karena di belakang kita yang menuntun kita adalah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Dan kita semua sudah dikaruniakan Roh Kudus, dimateraikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Hadiyuswa, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita selalu waspada, berjaga-jaga, dan iman kita selalu terpelihara. Kita lanjutkan di ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah sepatu. Jadi harus ada kerelaan, yaitu keikhlasan kita melakukannya itu. Kalau kita ada buah roh, pasti kita ada sesuai dengan buah roh yang 9 poin itu tadi. Ini ayat 16 dan ayat yang ke-17 sebagai nats pada pagi hari ini pada kebaktian tutup bulan Hadiyuswa, yaitu di ayat 16 dan 17 yang demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi senjata kita adalah iman dan firman. Oleh karena itu antara iman dan firman ini tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam Roma 10 ayat 17, iman karena mendengar firman Allah. Dan di dalam Roma pasal 15 ayat 4 dan 5, kitab suci ditulis itu untuk pelajaran bagi kita. Kita ambil contoh, ya, yaitu peristiwa pada waktu peristiwa
zamannya Nebukadnezar. Nebukadnezar membangun patung emas. Dan di situ dikatakan siapa saja rakyat maupun pejabat harus menyembah patung itu, kalau tidak akan dimasukkan perapian. Bagaimana orang-orang yang percaya pada Allah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ternyata 3 orang, yaitu buangan dari Yehuda ini tetap tidak mau. Jemaat bisa membaca dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30, khususnya ayat 15 sampai 18. Tetap dia tidak mau. Akhirnya setelah ketiga orang ini tidak mau menyembah, Raja Nebukadnezar sangat geram. Sehingga perapian itu dinaikkan sampai 7 kali lipat sesuai firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Bahkan orang yang memasukkan perapian itu kesulut dari api itu saking panasnya, mati. Tapi bagaimana ketiga orang ini yang percaya kepada Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ternyata ketiga orang ini hidup. Bahkan Raja Nebukadnezar ini mengatakan, mari kita hormati Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel pasal 6, itu pun sudah rajanya berganti, yaitu Darius. Karena kerjanya Daniel itu sangat baik, oleh karena itu para wakil-wakil raja menghadap kepada Raja Darius dan membuat peraturan. Semuanya harus taat kepada raja untuk minta pertolongan pada raja, bukan kepada Tuhan. Dan diketahui bahwa Daniel itu orang yang taat pada Allah. Sehari 3 kali memuji dan memuliakan nama Allah, dan dia menghadap ke Yerusalem. Bisa dibaca di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Akhirnya apa? Di situ Daniel ketangkap dan akhirnya dimasukkan kandang singa karena Darius yang begitu mengasihi Daniel tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Raja Darius mengatakan yang bisa menolong kamu adalah Allahmu. Akhirnya si Daniel ini dimasukkan kandang singa. Apa yang terjadi? Apakah diterkam atau dimakan? Tapi ternyata malaikat itu, maksud kami Daniel itu tidak diapa-apakan. Pada waktu itu Darius pagi-pagi, begitu matahari menyingsing, Darius bertanya, Daniel, apakah Allahmu menyelamatkan? Betul rajaku, karena aku tidak berbuat salah kepada Allah dan juga kepada engkau Tuanku. Inilah 4 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel, karena keimanan inilah selamat. Jadi memang orang yang punya iman kepada Tuhan itu diperhitungkan oleh Allah. Ini adalah kisah daripada orang-orang yang percaya pada Allah di dalam Perjanjian Lama. Saya mengambil contoh juga dari Perjanjian Baru, yaitu kisah seorang perempuan yang mengalami pendarahan sudah 12 tahun. Setelah itu
Tuhan Yesus hadir di tempat suatu perkumpulan banyak, dia mempunyai niat, asalku jamah saja jubah Tuhan Yesus, pasti aku sembuh. Akhirnya setelah dekat Tuhan Yesus, si perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini melakukan, yaitu menjamah jubah Tuhan. Sekaligus itu pendarahan itu berhenti. Dan Tuhan tahu bahwa ada tenaga yang keluar dari tubuh Tuhan. Sehingga seorang wanita ini, perempuan ini takut, akhirnya tersungkur di kaki Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, "Hei anakku, imanmu yang menyelamatkan." Karena iman ini. Yang kedua yaitu mengenai perempuan Kanaan yang percaya di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya pada Tuhan minta tolong karena anaknya kerasukan setan. "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Di situ Tuhan Yesus tidak menghiraukan, sehingga murid-muridnya mengatakan, "Suruh pergi orang itu supaya tidak teriak-teriak." Tapi Tuhan Yesus, "Kami datang untuk orang-orang yang berdosa." Akhirnya perempuan ini yang anaknya sakit memohon lagi, "Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Akhirnya Tuhan mengatakan, "Tidak layak roti-roti ini untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing." Betul Tuhan, anjing itu cukup makan remah-remah yang turun dari meja. Akhirnya Tuhan juga mengatakan, karena imanmu jadilah kehendakmu. Akhirnya seketika itu anaknya sembuh. Jadi saya memberikan contoh dua kejadian ini dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Roma pasal 15 ayat 4 dan 5. Bahwa kitab suci ini ditulis untuk pelajaran kita. Kita harus belajar daripada firman ini. Seperti pada pagi hari ini bacaan kita dari Efesus pasal 10 sampai ayat 20, yang menjadi ayatnya adalah ayat 16 dan 17. Ini mengenai iman. Sekarang ayat 17, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Di sini dikatakan bahwa firman itu adalah sebagai pedang roh. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus dicobai, yaitu Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Setelah Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, sehingga Tuhan Yesus itu lapar. Dan Tuhan Yesus dibawa di padang gurun untuk dicobai. Setelah itu ketemu iblis. Iblis mengatakan, "Kalau engkau adalah anak Allah, jadikan roti-roti ini menjadi, batu ini menjadi roti." Tapi Tuhan Yesus bagaimana jawabnya? "Manusia hidup bukan karena roti saja, tapi oleh firman Allah." Jadi firman Allah ini menghidupkan kita sebagai orang percaya. Juga pencobaan yang kedua, ketiga, semuanya dijawab dengan firman Allah. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan di dalam Lukas pasal 11 ayat 28,
Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Allah. Jadi sebetulnya kita ini menghadapi pandemi COVID-19 ini, saya mengajak khususnya Bapak Ibu Adiyuswo, mari kita introspeksi dan koreksi. Apakah kita sudah sebagai anak-anak Tuhan sudah melakukan firman Tuhan dengan benar? Jangan sampai kita itu menjadi orang Kristen yang KTP. Jangan sampai kita itu menjadi orang Kristen yang jos bus. Kalau ngomong jos memang, tapi kenyataannya bus. Karena apa? Bapak Ibu, para Adiyuswo, kita sekarang kan sudah punya grup Adiyuswo. Saya dikirimi oleh salah seorang bapak, yaitu menceritakan bahwa hamba Tuhan yang sangat terkenal, gerejanya sangat besar, bahkan isunya dulu saya dengar bahwa gereja itu paling besar se-Asia Tenggara. Tapi bagaimana? Ternyata gereja yang besar itu bukan memuliakan nama Tuhan, tapi menyebarkan nama Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan ini bertikai sampai dibawa mati. Ini contoh saja. Juga beberapa tahun yang lalu warga kita pun bekerja di alat-alat musik dan ada seorang hamba Tuhan beli organ. Dan dia bilang, Pak tolong Pak ini masukkan segini ya sisanya untuk saya. Jadi kepalsuan lagi. Kepalsuan, meskipun itu hamba Tuhan. Makanya Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan orang yang mengaku Tuhan-Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, membuat mujizat dengan namaku. Ayat 23, nyalah mereka karena mereka semua membuat kejahatan. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena di dalam mata Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Menurut mata Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sampai menusuk sumsum-sumsum kita. Dan di dalam mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Tuhan ketahui. Meskipun itu hamba Tuhan kalau tidak benar, ya tetap akan dihukum oleh Tuhan. Para Adiyuswo bisa membaca sendiri dari Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Jadi apa yang saya sampaikan ini, itu saya juga ambil dari kitab suci, bukan pikiran saya. Kembali lagi kepada masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa Tuhan izinkan? Oleh karena itu saya mengajak kepada warga Adiyuswo dan mungkin pendengar jemaat yang lain mendengarkan acara ini. Mari kita introspeksi dan koreksi. Kalau memang ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segeralah kita mohon ampun. Sehingga kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan. Bisa masuk kepada kerajaan yang Tuhan sediakan. Pada suatu saat tahun 2019, saya melayani di suatu KRW. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, tahun 2019, tahun milenial ini, ya, tanya pada saya gini, Pak Bambang, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tidak ada menurut iman saya, Bu. Tetapi Ibu tolong dibaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan mengatakan
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebelum pandemi itu. Itu juga orang GKJW Sidoarjo. Mungkin Pak Puji, Pak Iwan juga mendengar itu kalau tidak salah. Jadi apa yang saya sampaikan itu betul-betul terjadi ya. Jadi sampai saat ini loh imannya kekristenan itu masih beliar-belior. Apalagi ada musim pandemi ini, jangan sampai kita terus santai-santai gitu. Kita kan tidak tahu ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lebih-lebih para Adi Yuswa ini sudah usianya renta, sudah sepuh. Kita makin taat kepada Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, yaitu melalui Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, yang mana menjadi nas tadi, yaitu ayat 16 dan 17, yang mengatakan demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini nasihat loh. Ya monggo, bagaimana tanggapan panjenengan sedaya khususnya warga Adi Yuswa? Ini firman yang mengatakan begini ini bukan saya, ini firman. Kiranya firman yang saya sampaikan ini, kami sebagai hamba Allah di dalam Tuhan Yesus hanya menyampaikan kebenaran firman ini. Kiranya firman yang pendek ini Tuhan selalu membimbing kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah dan juga memperhatikan firman yang sudah kita ayati bersama-sama, dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, para Adi Yuswa, baik yang ada di rumah maupun di mana saja yang mendengarkan ibadah tutup bulan Adi Yuswa di bulan tanggal 31 di bulan Oktober tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ada persembahan pujian kuartet dengan judul Setiamu Tuhanku.
Dan kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan. Marilah kita pujikan PKJ 146 ayat 1 dan kita mempersembahkan. Waktunya kami serahkan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Para Bapak Ibu Adi Yuswo, marilah kita serahkan persembahan ini dan kita lanjutkan doa syafaat. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dan memelihara kami, yang mana pada pagi hari ini di dalam ibadah tutup bulan Adi Yuswo, Tuhan selalu memberikan pengajaran kepada kami, yaitu dari firman-Mu, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, yang menjadi nasnya ayat 16 dan 17, yaitu mengenai iman dan firman. Tuhan, kami sangat berterima kasih pada Engkau. Kami para Adi Yuswo selalu Engkau ingatkan supaya kami selalu setia kepada Engkau, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan selalu bertekun untuk merenungi firman-Mu ini. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini, di dalam ibadah tutup bulan Adi Yuswo ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau terima Tuhan, supaya untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi para hamba-Mu yang Engkau tugasi untuk mengelola persembahan ini, Engkau berikan hati yang kudus, hati yang bijaksana, sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Sidoarjo, dan terlebih Tuhan kami para Adi Yuswo yang sudah sepuh. Kiranya menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita pun bisa sabar, bisa Tuhan berikan hati yang lemah lembut, dan selalu bisa menguasai diri, sehingga kami tidak melanggar apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Oleh karena itu Tuhan berikan kemampuan, sehingga kami para Adi Yuswo makin setia kepada Engkau Tuhan. Lebih-lebih kami semua yang sudah senja ini, supaya makin tekun kepada Tuhan dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga serahkan seluruh pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta bersama keluarga, seluruh anggota majelis bersama keluarga, dan juga ketua dan pengurus komisi-komisi, panitia-panitia, bahkan seluruh warga jemaat yang terdiri dari 10 KRW. Kiranya semuanya Tuhan bertekun pada Engkau Tuhan, selalu bersandar pada Engkau dan selalu introspeksi dan koreksi Tuhan, sehingga kami semua baik pelayan maupun jemaat semuanya setia takut akan Tuhan. Di dalam pandemi COVID-19 ini, kita semuanya bersandar pada Engkau, sehingga kami tetap setia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan ini Tuhan, di dalam pandemi COVID-19 ini, kami juga mohon kepadamu, kiranya negara kami yang sudah menangani Tuhan COVID ini,
Tetapi Tuhan, yang positif makin hari makin banyak. Dan kami melihat di TV, di tayangan TV beritanya sudah 396.000 yang positif Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah negara dan bangsa kami. Pimpinan negara kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, dan juga elemen-elemen bangsa yang lain Tuhan. Termasuk dokter dan para medis, dan juga relawan-relawan, juga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, juga Kepolisian Republik Indonesia yang menjaga negara kami ini Tuhan. Semuanya Engkau berikan hikmat Tuhan, sehingga vaksin COVID-19 ini dan obatnya dapat ditemukan atas pertolongan tangan-Mu. Engkau Maha Kuasa Tuhan, dan Engkau Maha Kasih. Oleh karena itu kami serahkan negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa menghadapi COVID ini pun tidak ringan, khususnya dalam bidang ekonomi, pengangguran, dan lain sebagainya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan mengasihi kami, mengasihi bangsa kami dan negara kami, sehingga negara kami tetap selamat atas penyertaan tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami akan mengakhiri ibadah tutup bulan ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Doa kami ini kiranya Tuhan sempurnakan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami, karena semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong yang ajaib, Juru Selamat kami yang sejati, Tuhan kami yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat atau Bapak Ibu para hadirin, mari kita tutup ibadah ini dengan kita memujikan PKJ 180 bait yang pertama. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak Ibu hadirin, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Hadirin yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah tadi ibadah tutup bulan telah usai. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu Hadirin, memberikan kekuatan, terlebih kesehatan kepada kita semuanya. Kita semuanya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan para Hadirin. Selamat melakukan aktivitas, jaga kesehatan, sampai bertemu kembali nanti pada ibadah tutup bulan pada bulan November yang akan datang. Tuhan Yesus beserta kita semuanya. Amin.
kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.